Perkenalkan, nama saya Sylvia Titul Mola. Saya Ria Pramesti. Noratul Aini. Nama saya Dewi Fatima. Saya Muhammad Tausir Wahdan. Saya Uliatun Nikmah. Saya Ihsan Afif Dasari. Saya Yusron Fazal Fafa. Saya Ilham Ramadan. Nama saya Ahmad Ridho Syakirin. Kami mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan. Di pesantren Baitul Hikmah, kedamaian itu jelas dapat dirasakan, mengingat lokasi pesantren Baitul Hikmah sendiri terletak di kawasan yang dekat dengan alam. Suasana yang asri dan tentram pun dapat dirasakan sejak pertama kali memasuki area Dusun Kayen, Kecamatan Pajangan ini. Terlebih lagi dengan masih banyaknya pepohonan, sawah, hawa sejuk, dan bangunan-bangunan khas adat Jawa yang masih terjaga, sehingga semakin menambah kesan akan suasana tentram dan damai di kawasan ini. Selain hal tersebut, pesantren tentunya merupakan tempat diajarkannya ilmu agama Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga kelak proyeksi kedepannya dapat merangkul semua lapisan golongan masyarakat. Nah, ini dia tepatnya di pesantren kreatif Baitul Hikmah Kayen RT 4 Sedangsari, Pajangan, Bantul. PPL kelompok kami bertemakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Dalam konteks perdamaian Al-Quran, untuk mewujudkan perdamaian mengandung dua unsur pokok, yaitu pendekatan vertikal dan pendekatan horizontal. Pendekatan vertikal hubungannya manusia dengan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus. Sesuai namanya, Baitul Hikmah yang artinya rumah menulis. Sehingga pondok pesantren ini sangat produktif dalam dunia tulis-menulis. Awal mulanya pondok pesantren ini yaitu suatu komunitas sanggar terjemahan Arab yang didirikan pada tahun 2007. Didirikan oleh seorang ulama sastrawan ternama, Dr. Kiai Haji Agung Irawan LCMA, yang mana banyak dari karya beliau sudah terbit di media cetak lokal maupun nasional, baik berupa tulisan fiksi maupun non-fiksi. Bahkan beberapa dari karya beliau sudah diadaptasi dalam film layar lebar, seperti halnya Haji Backpacker dan Air Mata Surga. Nah, ini adalah contoh hasil karya dari santri yang ada di Baitul Hikmah. Ada yang menerjemahkan terjemahan tafsir, kemudian ada novel, cerita pendek, puisi, dan lain sebagainya. Saat ini kita hidup di zaman yang dikenal dengan zaman pembangunan, yakni zaman di mana suatu gagasan mampu mendominasi dan mempengaruhi pemikiran bangsa secara global, terutama masalah yang menyangkut dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan wawancara. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Ridho Syakirin dari mahasiswa PPL UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Sebelumnya, di
sini atas narasumber siapa? Saya Aki Muhammad ya. Aki Muhammad ya. Ya. Yang pertama yang saya tanyakan, apa yang melatar belakangi berdirinya dari Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah? Karena dengan sistemnya yang anti mainstream itu, apakah ada suatu kejadian tertentu yang mengilhami? Jadi gini mas, Baitul Kilmah itu didirikan karena keresahan teman-teman. Jadi ada teman-teman, ada orang-orang dulu, Mas Imam, Mas Fajri, Mas Irfan, itu mereka ingin kuliah ceritanya, tapi nggak ada ekonomi yang menunjang mereka untuk kuliah. Sehingga Yai Aku itu yang ketika waktu muda itu juga mengalami hal tersebut, nggak ingin teman-teman yang senasib dengan beliau itu kasarannya mengalami kepedihan yang dirasakan oleh Yai Aku, sehingga beliau berinisiatif untuk menampung teman-teman yang nggak punya ekonomi tadi untuk kuliah. Itu diberi garapan-garapan oleh Yai Aku pada 2008. Itu ada beberapa orang dulu gerilya banget teman-teman, karena dorongan tidak punya uang, tidak punya ekonomi untuk tolabul ilmu, untuk sekolah itu, akhirnya mereka semangat menulis, semangat berkarya, karena tanpa berkarya mereka nggak bisa makan. Jadi nggak mulu-mulu ya untuk menulis ya, saya misalnya ini nggak mulu-mulu soal menandakan bahwa saya punya buku itu saya intelektual, enggak. Nah di Baitul Kilmah itu menanamkan sistem yang seperti itu. Jadi setiap santri harus kreatif. Karena apa? Untuk menunjang ekonomi dia kuliah. Nah, hal yang mengilhami adalah kemudian berjalannya waktu teman-teman yang datang di Yai Aku itu banyak yang punya basic di kepesantrenan, sehingga atas dorongan dari banyak pihak, Pak Didi Eri dan beberapa penegak awal Baitul Kilmah itu mendirikan yang namanya Baitul Kilmah, rumah kata. Itu kan unik. Baitul Kilmah itu kan kalimat kata. Saya awal dulu kesini juga awal mikirnya Baitul Hikmah ya, ternyata Baitul Kilmah. Jadi ilham itu nggak ilham ya, namanya ya determinasi atau dorongan dari alam untuk mendirikan Baitul Kilmah yang mana menampung daripada teman-teman yang ekonominya kurang. Nah sistemnya itu ya kultural. Jadi teman-teman yang baru datang, mereka belajar ke orang-orang yang memang sudah kompeten di bidang. Misalnya Mas Ringo ini ahli nulis ya, misalnya di Baitul Kilmah dia udah datang. Saya yang baru datang, kita ajarin sistem di Baitul Kilmah itu kultural. Insya Allah dengan terus berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman, karena ya itu tadi at-ta'lim wa ta'allum, ya belajar, ya mengajar. Itu konsep belajar yang paling efektif. Dengan mengajar kita menelaah, kita mengingat apa yang kita pelajari dari guru-guru kita, sepuh-sepuh kita. Itu untuk pejabat kita yang pertama. Dan kemudian untuk lembaga pesantren ini, apakah ada menaungi dari lembaga-lembaga lain, misal SMP atau SMA? Nah itu, jadi berangkat dari komunitas tadi, ada teman-teman yang datang di Baitul Kilmah ini ternyata punya basic di ilmu kepesantrenan, di ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu fikih, sehingga ya itu punya inisiatif untuk membangun SMK. Sebenarnya awalnya dulu mau SMP, tapi teman-teman di Baitul Kilmah ini kan basicnya masih kuliah, jadi apa ya, ngasuh anak kecil itu ekstra gitu, sehingga
Yai menginisiatifi untuk membangun SMK Peradaban Desa yang mereka itu difokuskan untuk menjadi agent of change, untuk menjadi pelopor perubahan di zaman mereka tumbuh besok. Karena nggak bisa dibayangin bagaimana perkembangan teknologi ini pesat banget gitu kan. Nah, mungkin itu baru SMK, dan ini udah membangun gedung di sana juga udah, di sini juga udah. Insya Allah seiring berkembangnya zaman, ya minta doa dari kalian dan semua yang hadir untuk kebaikan dari SMK Peradaban Desa. Berarti untuk ke lembaga pesantren ini, untuk kedepannya rencananya itu bagaimana? Atau misal ada mempunyai kampus sendiri atau pendukung lainnya? Itu ya itu tadi Mas, jadi secara stimulan, secara nggak sengaja gitu, tiba-tiba ada SMK fadilan minallahi ta'ala ya itu mungkin ya Allah yang menskenariokan itu, sehingga kita itu ya nggak tahu untuk kedepannya bagaimana. Ya itu ya jeri kama ya jeri kama majrul, jadi mengalir sebagaimana air. Kalau ada tempat yang rendah untuk dialiri, ya kita ngalir di situ. Mungkin besok kalau ada banyak orang-orang yang belajar di Baitul Hikmah, sistem yang baru, dan dipaksa oleh alam untuk mendirikan universitas, insya Allah juga tetap membangun universitas. Jadi yang dipegang itu kan haitsu mastaqim suqadir lah kalau belajar kan. Insya Allah seiring berkembangnya waktu, kalau istiqomah ya tetap bangun. Itu Mas. Untuk rata-rata santri yang ada di sini itu dari daerah mana saja kalau begitu? Oh, kalau di Baitul Hikmah ini yang banyak dari Jawa Timur. Ada beberapa anak SMK itu yang dari Padang, dari Sumatera, itu dari Riau. Tapi rata-rata Jawa Timur Lamongan di desanya Kiai aku. Kalau yang paling jauh, yang mungkin Sumatera itu. Ya. Untuk yang terakhir, mohon untuk memberikan nasihat kepada kami teman-teman PPL yang menyaksikan video ini. Ya nggak nasihat ya, saya sharing aja. Jadi menulis kalau kata Pram itu orang boleh pandai setinggi langit, secerdik dia apapun, tapi selama dia nggak menulis, maka seiring dia mati nggak ada yang dikenal. Kalau kata Imam Ghazali, jika kamu bukan anak raja atau anak ulama besar, maka menulislah. Ya meskipun satu karya dalam hidup itu bagi saya ya, bagi ayahku juga itu sangat urgent ya, sangat penting. Untuk apa? Ya setidaknya kalau buku kita nggak dikenal luas oleh masyarakat, anak cucu kita yang mewarisi pemikiran-pemikiran kita. Misalnya Mas Rido punya gagasan tentang lampu, atau punya gagasan tentang zikir, atau punya gagasan tentang sesuatu itu dituangkan ke bentuk tulisan. Jangan nunggu teknis matang, jangan nunggu bisa titik koma, jangan nunggu punya banyak pembendaraan kata di ilmiah, ya langsung aja ditulis. Orang itu bisa menulis ketika dia sudah bisa menulis sesuatu yang paling dekat dengannya. Misalnya Mas Ridho ini sedang jatuh cinta, tulislah tentang eksplorasi itu, tentang apa sih jatuh cinta. Karena apa? Ini yang paling dekat dengan Mas Ridho. Mas Ridho lagi senang sama guru, tulis. Sama Mas Ridho lagi kagum dengan seorang, tulis. Itu trik, atau yang nggak trik ya, step awal atau tangga awal seorang untuk bisa menulis dan memunculkan ide-ide besar. Jadi harapan saya ya semoga kita diberi istiqomah oleh Allah untuk senantiasa salak man salaka tariqan yaltami ilman usahaullah tariqan jannah. Semoga tetap mengajak di jalan-jalan mencari ilmu, karena
kan mas kata Nabi kan mantapa gua bidin azawajal afawu ta'ala ma'awa Mas Ridho ini kalau benar-benar iktikot, benar-benar yakin dengan jalan yang sampai tempuh untuk menambah keilmuan itu, Tuhan nggak akan diam untuk mencukupi kebutuhan sampean. Kebutuhan mas, bukan keinginan. Tuhan itu kan lebih alam, lebih tahu. Itu saja ya. Saya tunggu karyanya teman-teman, khususnya teman-teman PPL yang Mas Ridho dan Mas Iqbal, Mbak Intan dan kawan-kawan ini untuk di lonceng. Saya juga nggak beratan untuk koreksi nih, memberi kata pengantar kalau butuh kata pengantar saya. Itu mas, semoga bisa melahirkan anak-anak rohani 21 punakannya, insya Allah bismillah lebih mudah lagi. Terima kasih ya Ustaz. Baik, itu saja video wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.